Adapun sesungguhnya pertolongan kita ialah datang dari Allah Bapa, Pencipta Khalik langit dan bumi. Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan kita dengan Allah Roh Kudus. Amin. Kita masih berikan kesempatan untuk hadir bersama-sama beribadah di gereja, di rumah Bapa. Apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar, semuanya itu Tuhan sediakan buat kita melalui doa kita. Karena kita selalu berdoa, kita kadang teringat kenapa Tuhan tidak berjawab. Tapi Tuhan itu lebih tahu apa yang kita perlukan dan apa yang kita inginkan. Karena Bapa yang di dunia itu lebih tahu apa yang diperlukan oleh anak-anaknya. Apalagi Bapa yang di surga lebih tahu, karena kita doa, Tuhan selalu jawab lebih dari apa yang kita doakan. Mari kita angkat satu pujian, yaitu waktunya tepat. Selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat Dia jadikan semua, tak selalu, tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, sambil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang doakan. Percayalah, Dia mendengar doa apa yang kita harapkan. Karena Dia Bapa yang ada di surga, yang tahu kebutuhan anak-anaknya. Percayalah padanya, dan Engkau keluarkan imanmu dengan semangkuk bubur yang tiada berarti. Percayalah kepada Dia, yang Dia janji yang tidak pernah berakhir. Lebih dari yang doakan, Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat Dia jadikan semua. Bukan melihat Dia jadikan semua. Bukan melihat Dia jadikan semua. Mari kita satukan. Terima kasih ya Bapa, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang sangat baik di dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang tahu kebutuhan di dalam kehidupan kami, Tuhan. Engkau tahu kami saat ini seberapa kami yang ada di dalam rumah-Mu ini, Tuhan. Engkau tahu keluh kesah kami. Engkau tahu kebutuhan kami, apa yang kami harapkan dari-Mu.
Hanya Kau yang mampu berikan semuanya di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, sepanjang minggu yang sudah kami lalui, Kau telah menolong, menuntun, memimpin kami. Bisa hadir bersama-samamu, bersama-sama memuliakan nama-Mu ya Tuhan di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan, Kau Allah yang baik, yang kami tahu adalah Kau Allah yang baik, yang sangat baik. Tolonglah kami ya Tuhan, Kau tahu hari-hari ini yang sangat tidak kurang baik. Engkau tahu, Engkau lebih tahu dari kami ya Tuhan, tapi kami mohon padamu, tuntunlah, pimpinlah anak-anak-Mu ya Tuhan, yang saat ini yang selalu membutuhkan pertolongan dari-Mu, yang selalu memohon agar Engkau mengurapi tangan-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Yesus, Engkau Allah yang baik. Terima kasih ya Tuhan. Kami hari ini mengucap syukur kami kepadamu ya Tuhan, melalui puji-pujian kami kepadamu ya Tuhan. Engkau tahu doa kami, Engkau jawab lebih dari apa yang kami doakan. Engkau tahu Tuhan. Terima kasih ya Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih. Kami mau serahkan ibadah ini ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan terus menuntun, memimpin kami. Langkah-langkah kami akan kami lalui hari-hari lepas hari yang kami akan jalani. Terima kasih, terpujilah nama-Mu ya Bapa, terpujilah nama-Mu ya Yesus. Haleluya, amin. Gerbang yang Tuhan sediakan buat kita adalah gerbang yang luar biasa. Gerbang yang sangat baik buat kita. Kita mengucapkan syukur, kita mau masuk gerbangnya. Ibaratkan sebuah unta, lebih mudah masuk sebuah lubang jarum daripada orang kaya yang susah memasuki. Walaupun jalan yang lurus, tetapi ternyata tidak baik. Mari kita masuk ke gerbangnya. Kita angkat satu pujian. Ku masuk gerbangnya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia hidangkanku. Dia hidangkanku, oh Dia hidangkanku. Ku bersuka sebab Dia hidangkanku. Dia hidangkanku, oh Dia hidangkanku. Ku bersuka sebab Dia hidangkanku. Ku masuk gerbangnya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia hidangkanku. Hidangkanku, Dia hidangkanku, oh Dia hidangkanku. Ku bersuka sebab Dia hidangkanku. Dia hidangkanku, oh Dia hidangkanku. Ku bersuka sebab 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 Dia hidangkanku. Terima kasih Tuhan dengan anak-anak yang ada di dunia yang mengucap syukur kepadanya. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita membaca pengakuan iman rasuli kita kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am,
persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Tidak ada satupun sehelai rambut Tuhan akan kalau Tuhan akan tahu, walaupun rambut itu akan jatuh, walaupun musim ini akan berganti, Tuhan tetap abadi di dalam kehidupan kita. Kita mohonkan satu pujian. Tuhan selalu menolongku. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan, kasih Tuhan tetap abadi, akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolong, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selain aku akan terjatuh tanpa seiringmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menyertaku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya, ku yakin Tuhan, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selain aku akan terjatuh tanpa seiringmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menyangkalku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selain aku tak akan
Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Saya mau kita angkat satu pujian sebelum kita masuki ibadah, mendengarkan sabda firman Tuhan. Kita mau persiapkan hatiku Tuhan. Kita mau katakan persiapkan hatiku Tuhan kepada Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Oh, siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu, firman-Mu, firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Mari Bapak Ibu kita satu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk minggu pertama di bulan April
Kami kembali ada di tempat di mana biasa kami melakukan ibadah. Kami mengimani, meyakini bahwa Tuhan Yesus hadir secara roh di dalam peribadatan kami hari ini. Menerima, membersihkan kami dengan kuat kuasa darah-Mu, sehingga kami berkenan di hadapan-Mu. Dan Tuhan juga senantiasa berkenan untuk memberkati setiap kami. Dan berkat Tuhan sudah turun pada diri kami masing-masing. Dan tibalah saatnya bagi kami Tuhan untuk disapa oleh firman-Mu. Karenanya urapi hamba-Mu, kuduskan hamba-Mu, layakkan hamba-Mu, supaya kehadiran hamba sungguh-sungguh dipakai oleh Tuhan sedemikian rupa untuk memberkati setiap sidang jemaat-Mu dari segi pemahaman firman Tuhan. Karenanya waktu ini kami pertaruhkan sepenuhnya ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Berfirmanlah Tuhan kepada setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Salam. Ya, sidang jemaat. Mari kita membaca Alkitab kita yang diambil dari kitab Markus pasal yang ke-14 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-9. Kita akan membaca dengan bergantian. Sudah ketemu? Iya. Markus pasal 14 ayat 3 sampai ayat 9 kita akan membaca. Saya akan memulai di ayat yang ketiga. Dengan perikop temanya Yesus diurapi. Ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon si kusta dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwasnu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Silakan. Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih, dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Lalu mereka memarahi perempuan itu. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat Dia. Maksudnya mengingat yang memberi minyak ini. Nah, saya baca di ayat yang ke-8, ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Sedang jemaat, tema kita hari ini sama seperti yang dimuat di berita Mimbah, yaitu lakukan dari apa yang dapat dilakukan. Tidak melakukan apa yang tidak dapat dilakukan. Agak ribet, panjang begitu ya. Tapi saya singkat temanya, lakukanlah. Bagaimana seorang perempuan yang hadir dalam perjamuan di rumah Simon si kusta, di mana Yesus dijamu makan bersama.
selaku manusia, sebagai orang yang dihormati, diundang untuk makan bersama. Nah, Bapak Ibu, ada kemiripan kalau kita membaca juga di dalam Matius pasal 26 ayat 6 sampai 13, dan juga ada di dalam Yohanes 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Kalau membacanya tidak hati-hati, sekilas kita mengambil satu kesimpulan, ini sama peristiwanya, kejadiannya, tokoh-tokohnya. Tidak, Bapak Ibu, itu sangat berbeda. Yang satu disebutkan nama perempuannya, yang satunya tidak. Nah, yang akan kita bahas ini adalah yang tidak disebutkan nama perempuan tersebut. Yang satu peristiwanya terjadi 6 hari menjelang Paskah, sementara yang kita baca ini adalah 2 hari menjelang Paskah. Sama-sama mereka menumpahkan minyak narwastu murni, tapi peristiwanya berbeda, orang-orangnya berbeda. Tapi yang pasti Bapak Ibu, dari apa yang kita baca ini, bagaimana perempuan ini yang tidak disebutkan namanya ini, dia melakukan apa yang ia sanggup lakukan. Banyak orang tidak sanggup melakukan apa yang ia sanggup lakukan di dalam hal memuliakan Tuhan. Kita harus sama seperti perempuan ini. Makanya ini yang menjadi renungan kita, Bapak Ibu. Melakukan yang sanggup dilakukan. Ya, karena banyak orang dia sanggup melakukannya untuk Tuhan, tetapi dia tidak pernah lakukan. Nah, itu jangan sampai terjadi pada diri kita sebagai jemaat GKRI Epifania di tempat ini. Kita sudah bertahun-tahun menjadi orang Kristen, kita sebenarnya sanggup melakukan banyak hal untuk kemuliaan Tuhan, tetapi kita tidak mau melakukannya. Kita tidak mau mengerjakannya. Kita mengabaikannya. Kita menganggap enteng. Dan bahkan mungkin kita menganggap masih ada kesempatan di lain waktunya. Momen-momen tertentu Bapak Ibu, saat ada peluang, ada kesempatan, kita harus berbuat, kita harus kerjakan, kita harus lakukan. Karena ada masanya di mana Bapak Ibu dan saya, kita semua tidak bisa melakukannya lagi. Dari segi momennya sudah lewat. Yang ada bisa jadi penyesalan bagi mereka yang memang cinta Tuhan. Kenapa tidak saya kerjakan? Kenapa saya tidak lakukan? Ada kesempatan, ada peluang, tapi kesempatan peluang itu sudah lewat dan tidak bisa diulang lagi. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan sidang jemaat, kita belajar di sini bagaimana perempuan ini dia tidak omon-omon. Tahu istilah omon-omon? Siapa yang mengucapkannya? Omon-omon doang. Presiden Pak Prabowo dalam beberapa kesempatan, baik saat berbicara di depan umum maupun saat berhadapan dengan wartawan, kata omon-omon ini menjadi viral Bapak Ibu. Ya, karena diucapkan oleh seorang presiden. Sampai kapan ini omon-omon akan berhenti? Kita kurang tahu Bapak Ibu. Tapi ini udah populer. Ya. Nah, ternyata dalam peristiwa perempuan menumpahkan minyak narwastu murni di kepala Tuhan Yesus, para murid yang mengomentari, yang mengkritik, boleh dikatakan omon-omon Bapak Ibu. Ya. Mereka itu hanya omon-omon. Kenapa? Bapak Ibu, ternyata arti omon-omon itu omong kosong gitu ya. Katanya untuk orang miskin aja lah. Mendingan itu minyak narwastu murni dijual, bukan dipecahkan,
Dicari pembelinya, bukan ditumpahkan kepala minyak kepada kepala Tuhan Yesus, minyak narwastu itu. Ya, omong kosong Bapak Ibu. Ada banyak kesempatan mereka juga nggak perbuat itu. Ngawur, itu artinya omon-omon itu. Ngelantur. Hanya asal nyeplak. Nyeplak ya, betul ya. Hanya sekedar ngucap. Ya. Nggak tentu arah. Berbicara sembarangan. Seharusnya perempuan ini didukung. Dipuji. Diberikan motivasi. Bahkan diberikan ucapan terima kasih. Karena sudah berbuat untuk Tuhan. Tapi mereka sembarangan ngomongnya begitu. Bahkan tadi kita baca. Dimarahi. Orang berbuat untuk Tuhan dimarahi. Orang berbuat untuk Tuhan disalah pahami. Oleh siapa? Oleh mereka yang cuman omon-omon saja Bapak Ibu. Ya. Hal yang tidak perlu dipercaya, itu pengertian omon-omon. Jadi Bapak Ibu dan saya sidang jemaat di sini, jangan sampai kita dibilang omon-omon. Tapi lakukan selagi ada kesempatan, selagi ada peluang. Sekalipun nilainya kecil, sepertinya tidak bermakna. Tapi kalau kita lakukan untuk Tuhan, Bapak Ibu, Tuhan yang punya penilaian. Amin. Ini menjelang Paskah, kejadian perempuan mengurapi Tuhan Yesus ini. Dan ternyata dalam pandangan Tuhan Yesus, bahwa perempuan ini sudah mempersiapkan bagaimana nanti setelah Paskah itu Yesus akan mati. Dia akan diminyaki, dikasih rempah-rempah, diawetkan, mau menyebarkan bau semerbak begitu. Karena para murid juga tidak memahami, tidak mengerti dengan baik apakah itu akan terjadi atau tidak. Bagaimana Tuhan Yesus sudah berkata 3 hari setelah dia mati di atas kayu salib, dia akan bangkit. Makanya dalam peristiwa lain, para murid itu membawa, perempuan terutama membawa rempah-rempah. Sementara perempuan yang kita baca di dalam bacaan kita ini tadi, dia sudah melakukan sebelum peristiwa Paskah. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Pelajaran apa yang harus kita tanggapi gitu ya, kita hidupi dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen? Yang pertama, lakukan karena mampu melakukannya. Saya ulang ya. Lakukan karena kita mampu melakukannya. Perbuat karena kita mampu untuk berbuat. Bukan omon-omon. Bukan mengkritik. Bukan banyak berkomentar. Bola katanya kalau lagi sedang olahraga apa sajalah. Ya, kalau tidak ada komentator tidak seru. Siapa di sini yang suka nonton bola di TV? Saya salah satu orang yang suka nonton bola. Ya, hampir semua olahraga saya suka gitu ya. Kecuali basket. Karena saya nggak bisa main. Dan saya nggak tahu cara ngitungnya, tidak tahu teknik dan lain sebagainya. Ya, karena dari kecil saya tidak mengenal bola basket itu seperti apa. Setelah di Jakarta saya baru tahu olahraga basket begitu. Maka sampai sekarang nggak tertarik. Tapi olahraga yang lain saya suka. Nah, komentator ini, para komentator itu lebih jago daripada pemain biasanya. Ya, termasuk penonton. Penonton itu juga kan sekaligus komentator, dia harusnya ke kiri. Harusnya dia oper.
Harusnya langsung ditendang. Kenapa ditunggu lagi? Wah, banyak deh. Coba dia disuruh main, Bapak Ibu. Gak bisa. Nah, jadi dalam hal ini lakukan karena kita mampu untuk melakukannya sama seperti perempuan tadi. Dia langsung mengeksekusi. Langsung Bapak Ibu. Dia punya minyaknya, narwastu murni. Dia punya bukan minjam. Dia punya bukan minta. Dia punya bukan ngambil Bapak Ibu. Tapi memang dia cari uang dan dia beli itu minyak narwastu murni dan itu untuk atau diperuntukkan untuk Tuhan Yesus. Gak ada rasa sayangnya Bapak Ibu. Ya, gak ada rasa sayangnya. Sayang ini minyak udah bertahun-tahun saya kumpulkan uang lalu saya pecahkan hanya untuk Tuhan Yesus. Gak. Saya yakin dan percaya jauh-jauh hari kesempatan itu dia tunggu Bapak Ibu. Sebelumnya mungkin dia nggak berpikir akan secepat itu. Tapi itulah kesempatan. Dia langsung membawa minyak itu, langsung membukanya, dan langsung menumpahkannya. Dia tidak berhitung untung rugi Bapak Ibu. Gak untung, gak rugi gitu ya. Karena ada orang melakukan, mau berbuat sesuatu, pikir dulu. Itu pekerjaan Tuhan. Dia punya kemampuan, dia punya waktu, dia punya uang, dia punya kekuatan untuk melakukannya. Tapi dia mikir. Terlalu banyak mikir, akhirnya tidak dieksekusi. Oh nanti saya mau melayani. Saya bisa melayani. Kalau hanya terima tamunya saya gampangnya. Kalau hanya ngitung kolektor, gampang. Kalau main musik, gampang. Mimpin pujian, jangankan mimpin pujian, khotbah juga gantikan Pak Pendeta saya bisa. Tapi kalau udah diminta waktunya untuk berbuat, nanti saja. Tunggu dulu lah. Jangan saya, kasih yang lain. Kalau untuk Tuhan jangan Bapak Ibu. Sidang jemaat loh anak-anak remaja. Kalau untuk Tuhan semangat. Amin. Semangat. Jangan ditunda-tunda lagi. Lakukan. Pak Yohanes. Bukan muda lagi. Beliau semangat untuk memimpin pujian. Kenapa Pak? Baru 26. Semangatnya. Semangat 26. Usia 62. Luar biasa. Jauh-jauh dari Citra Raya sana, Tangerang. Untuk melayani di tempat ini. Ya. Langsung dieksekusi. Enggak hitung untung atau rugi. Enggak dipikir. Coba dari Citra sana berapa bensinnya. Aus di jalan minum air. Ya, mampir dulu di warung. Perut lapar, makan dulu. Mau bakso ada, mau nasi goreng ada, capcay ada, tinggal mau belok di warung mana gitu. Enggak berhitung untungnya, enggak berhitung juga ruginya, enggak dipikir Bapak Ibu. Kalau kita melakukan sesuatu untuk Tuhan, enggak ada itu. Mikir untung dan ruginya. Hanya pedagang yang biasa punya hitungan untung rugi Bapak Ibu. Ya yang tahu dagang, yang punya toko, warung, tahu itu.
untung ruginya. Kalau untung, dijual, dibeli banyak-banyak. Kalau rugi, masih jual, itu namanya cari penyakit. Ya, adakah di sini yang pedagang, kalau Ibu Yekti, beli aqua satu dus, nggak tahu itu yang sekarang itu satu dusnya berapa itu? Ya, katakanlah 40.000 misalnya, atau 45.000. Beli 45.000, dijual 45.000, hanya untuk pajangan di warung. Ada yang mau dagang seperti itu, Bapak Ibu? Nggak ada. Setiap pedagang yang punya toko atau apapun pasti cari untung. Kalau nggak cari untung, jangan dagang. Tapi pelayanan, jangan hitung untung rugi. Kalau untung mau pelayanan, kalau rugi nggak mau pelayanan. Jangan dunia bisnis dibawa dalam pelayanan. Jangan dunia bisnis dibawa untuk memuliakan Tuhan. Atas nama memuliakan Tuhan. Ujung-ujungnya cari cuan. Jangan. Ya Bapak Ibu. Jadi tidak juga mengharapkan pujian atau penghargaan. Kalau kita melakukan sesuatu untuk kemuliaan Tuhan, jangan untuk mencari pujian. Jangan minta penghargaan untuk dihargai. Jangan harap akan dapat, Bapak Ibu. Sebab kalau itu yang jadi harapan, misalnya perempuan ini dalam hatinya, wah, ini saya mau numpahkan minyak narwastu murni untuk untuk Tuhan Yesus. Saya membayangkan, kata perempuan ini, waktu saya buka, saya tumpahkan di kepala Tuhan Yesus, disaksikan oleh banyak orang. Lalu setiap orang itu menyalami saya. Setiap orang itu memuji saya. Setiap orang itu mengucapkan terima kasih kepada saya. Apalagi Yesus. Yesus pasti tampilkan saya ke depan dan dia buat pengumuman. Orang-orang, saudara-saudara yang hadir dalam perjamuan ini. Ini ada seorang ibu yang luar biasa. Yang sudah memberikan minyak narwastu murni dan melumurinya ke dalam tubuh kepada tubuh saya. Ini orang hebat nih. Bapak Ibu, adakah itu dalam pikiran perempuan ini? Enggak. Dia tidak mengharapkan pujian sama sekali, penghargaan sama sekali. Kalau kita semua Bapak Ibu melayani pekerjaan Tuhan untuk kemuliaan Tuhan, apa saja yang kita buat, tapi ujung-ujungnya supaya orang memuji kita, menghargai kita, jangan lakukan pelayanan. Jangan lakukan sesuatu yang atas nama Tuhan. Kenapa? Karena belum tentu kita dapatkan penghargaan itu. Yang ada kebanyakan kritikan. Yang ada banyakan omongan. Amin. Pernah dikritik? Pernah pasti. Buat kita mundur? Jangan. Buat kita kecewa? Apalagi. Jalan saja. Amin. Jadi dunia pelayanan dan apapun dan atas nama untuk Tuhan. Tidak hanya di dalam gereja ini Bapak Ibu. Bapak Ibu berbagi sesuatu kepada orang yang tidak seiman pun itu adalah bagian dari pelayanan. Tuhan menggerakkan Bapak Ibu untuk membantu orang itu. Dia nggak minta. Dia tidak berharap. Tapi Bapak Ibu tergerak untuk membantu dia. Itu gerakan bukan dari sembarangan Bapak Ibu. Saya yakin Tuhan yang menggerakkan.
Karena kata firman Tuhan, 1 gelas air minum saja diberikan untuk seseorang. Itu sama juga kita melayani atau diberikan untuk Tuhan. Aja kalau ada orang Kristen yang pelit, yang kikir, yang gak mau berbagi, itu bukan orang Kristen yang benar Bapak Ibu. Saya ulang ya. Kalau ada yang pelit, kikir, gak mau berbagi, itu bukan orang Kristen yang benar. Itu masih orang Kristen yang egois, hanya berpusat kepada kepentingan diri sendiri. Gak seiman dengan kita, gak kita kenal dia, tapi Tuhan menggerakkan hati kita untuk membantu menolong dia. Kerjakan, amin. Karena kita sedang berbuat untuk Tuhan. Fokus kepada Tuhan, bukan manusia. Saya melayani jemaat Tuhan di sini nggak lihat orang, Bapak Ibu. Kalau lihat orang, lihat jemaat, bukan lihat Tuhan, ya udah lama caw ini. Habis menikah ditawari langsung di salah satu gereja. Mau tinggal di pastori silakan, mau tinggal di ruko silakan Bapak Ibu. Dengan segala fasilitas. Ya. Gajinya juga lumayan. Saya bilang ke istri, kita gumuli lah. Kita bawa di dalam doa. Ada lagi, udah. Pak Pendeta Paran saya kenal, saya tahu Bapak tahan banting. Ya, padahal kalau dibanting juga nangis Bapak Ibu. Maksudnya itu kuat menjalani penderitaan. Kesengsaraan, kesusahan, kesulitan. Tapi jangan bawa anak dan istri menderita. Kami siap untuk memberi referensi. Beberapa orang saya kenal. Supaya Bapak bergabung dengan gereja kami. Ada referensinya Bapak Ibu. Saya berdoa. Saya gumuli di dalam doa. Kalau memang datangnya dari Tuhan, gak ada yang bisa memindahkan. Amin. Tapi kalau yang bukan, kalau memang datangnya dari Tuhan untuk saya pindah, gak ada yang bisa menahan. Termasuk saya sendiri. Lakukan, kerjakan. Fokus saja sama Tuhan Bapak Ibu. Termasuk jemaat. Berjemaat, bergereja di sini. Fokus saja kepada Tuhan. Jangan kepada gereja kita, GKRI. GKRI itu hanya wadah. Hanya payung. Di sini kita mengenal Tuhan. Amin. Di sini kita diberkati Tuhan. Tuhan di gereja lain sama juga Tuhannya di gereja ini. Mau cari yang seperti apa Bapak Ibu? Ya. Sama. Tergantung iman kita. Makanya saya berkata berkali-kali di sini, iman kita yang akan membuat kita terbang. Iman kita yang dapat membuat kita dapat ini dan dapat itu. Iman pengharapan kita itu yang membawa kita bisa ke sana kemari, meraih ini dan itu. Iman kita. Maka saya selalu berkata, buatlah iman kita semakin besar. Amin. Kan katanya iman sebesar biji sesawi dapat memindahkan gunung. Saya kurang tahu Bapak Ibu memaknainya apa. Nah kalau dikaitkan dengan pelayanan,
kita melakukan untuk Tuhan tadi, ya fokus saja sama Tuhan lah. Ya, nanti Tuhan juga yang tolong dan melengkapi kita semuanya. Cuman ada masa-masa di mana kita seperti ada dalam penampian itu Bapak Ibu. Kalau semua mulus saja hidup ini, semua baik, semua lancar, semua terpenuhi, kita bisa sombong dan lupa kepada Tuhan Bapak Ibu. Ya. Jadi seolah-olah semuanya karena aku. Akhirnya apa? Meninggikan diri di atas gunung Bapak Ibu. Berproses, siap dan mau diproses. Maka pada akhirnya hasilnya pasti indah bagus. Emas itu Bapak Ibu itu bercampur lumpur, pasir, batu dan lain sebagainya. Kalau dia didulang ada alat pengayaknya itu. Kalau biasa nonton di YouTube itu ya itu kayak apa bulat gitu. Dicampur apa namanya pasir, batu dan lain sebagainya bercampur tuh dipisah. Cuman serbukan kecil. Kalaupun ada butiran itu udah berkah benar itu yang menggalinya, yang menambangnya. Lalu dipisahkan mana itu pasir yang paling halus dan mana itu emas. Udah itu dikasih zat kimia air raksa kalau tidak salah itu untuk membekukannya. Yang serpian kecil-kecil itu dia nanti menyatu dan membeku. Entah berapa miligram nggak tahu. Udah itu nanti dikumpulkan dibentuk. Mau dibentuk apa? Cincin. Mau dibentuk kalung. Lama tempaannya. Kalau seandainya cincin disesuaikan dengan pemesannya. Siapa tahu ini nanti yang mau nikah nih. Cincinnya 10 gram. Ya, dengan mata apa ini? Sapir. Pak Randy paling tahu itu. Berlian. Ya. 10 gram. Ya, tukar cincin 10 gram. Wah, luar biasa. Dipesan. Tapi prosesnya lama sampai ada cincin dengan permatanya itu. Proses panjang. Hidup kita orang Kristen tidak serta-merta menjadi baik, menjadi hebat, menjadi kuat, menjadi kokoh dengan segala macam kekayaan pemikiran. Diproses Bapak Ibu, ditempa. Kalau sudah diproses, ditempa, jadi. Tapi proses penempaannya itu nggak mudah Bapak Ibu. Saya pesan golok Baduy Bapak Ibu. Saya pesan golok Baduy, nanti saya mau ambil bulan 6. Rencana mau ke Baduy lagi. Kemarin saya ke Baduy hari Kamis, Jumat, Sabtu baru pulang. Ya, ke Baduy dalam. Saya pesan golok Baduy. Ya, saya mau bawa untuk pajangan Bapak Ibu. Tapi itu golok ada penempaknya. Tukang tukang pandai besi ya. Saya waktu masih kecil Bapak Ibu di Kalimantan itu, di tempat saya itu ada 2 pandai besi. Tapi itu tidak ada yang meneruskan sekarang ini. Saya masih ingat karena di samping rumah, saya masih kecil. Itu ada pakai dorong gitu itu untuk memanas memompa ininya apinya. Sampai memerah itu besi. Belum kalau itu pisau, belum jadi pisau. Dengan berbagai macam bentuknya disepuh dulu, ditempa. Diangkat, jepit, baru dipukul. Itu yang saya ingat tuh. Dipukul. Ya, bahkan yang memukulnya lebih dari
Satu orang. Sampai jadi. Kalau itu pisau jadi pisau, kalau itu cangkul jadi cangkul. Kalau itu mandau jadi mandau, tergantung permintaan. Tapi proses penempaannya itu aduh luar biasa. Repot Bapak Ibu. Berulang-ulang. Bapak Ibu dan saya ibaratnya si tadi. Ibaratnya emas tadi nggak langsung jadi. Jadi jangan pernah berharap jadi orang Kristen itu Kristen instan ya, tahu instan ya. Hari ini Kristen, hari ini semuanya serba jadi, enggak, proses panjang. Saya saja yang sudah sekolah teologi ya Bapak Ibu, saya saja yang sudah masuk teologi ya, udah ada gelar teologianya, ya masih berproses sampai hari ini. Kapan proses itu berhenti? Waktu sudah tidak bernapas lagi, udah terbaring di peti mati, ya udah selesai itu. Tinggal saya di hadapan Tuhan, dalam pengadilan Tuhan, ya. Bukan masalah saya naik masuk surga atau tidak masuk surga, tapi bicara masalah mahkota, saya dapat mahkota atau tidak. Jadi kembali kepada bagian yang pertama ini, lakukan karena Bapak Ibu dan saya sanggup untuk melakukannya. Amin. Jangan omon-omon, jangan suka mengkritik apalagi berkomentar. Perempuan ini dia langsung mengeksekusi, dia tidak berhitung untung rugi. Dia tidak mengharapkan pujian penghargaan dari manusia. Dia fokus kepada Tuhan. Yang kedua, terakhir. Lakukan selagi ada kesempatan. Ayat 6 sampai ayat 8 itu. Kalau tadi ayat 3 sampai ayat 4, ini ayat 6 sampai ayat 8. Jangan pernah menunda. Jangan jadi penonton, jangan mengabaikan atau tidak berbuat sama sekali. Perempuan ini melihat kesempatan. Dia lihat waktunya. Ada Yesus di situ di Betania, di rumah si kusta. Udah, dia datang. Dia pecahkan, dia tumpahkan itu. Dia tidak mau menyesal di kemudian hari. Jadi Bapak Ibu, ada waktunya di mana peristiwa itu terjadi dan itu kita ada di situ, kita bisa melakukannya. Tapi peristiwa itu akan lewat. Tapi yang kedua, ada kita. Kita ada dalam setiap momen. Tapi hidup ini batas waktunya ada. Limitnya ada. Bapak, Ibu, dan saya tidak tahu batas limit kita ini. Ya. Gak tahu. Kalau kita tahu kapan kita akan meninggalkan dunia ini, saya yakin dan Bapak Ibu, saya yakin nih kalau kita tahu. Rasanya nggak mau tinggalin gereja ini. Maunya di sini terus. Nyanyi, doa, puasa, doa, nyanyi, pujian. Wah, di sini terus. Karena waktunya tinggal mundur. Besok mau meninggal. Temui banyak orang, minta maaf. Wah, temui ini, temui itu. Karena besok malam udah lewat, tinggal pagi. Besoknya jam 9 pagi. Masih ada kesempatan kasih tahu keluarga, ini peti matinya pesan di sini, rumah dukanya di sini, pemakamannya di sini, mau pakai ambulan boleh, mau dipikul boleh, ditarik pakai apa itu juga apa namanya, gerobak juga boleh gitu. Nah Bapak Ibu, kita nggak tahu
Ada orang lagi tidur meninggal. Ada orang baru jalan meninggal. Ada orang ke kamar mandi meninggal. Ada orang ke tempat tidur meninggal. Ada orang di ruang tamu meninggal. Ada orang keluar lagi jalan meninggal. Ada orang lagi makan bakso meninggal. Jadi selagi ada kesempatan, ayo berbuat untuk Tuhan. Amin. Peristiwanya ada, kitanya ada. Lalu berkaitan dengan orangnya. Orang juga ada waktunya. Kita bisa ketemu lagi, bisa enggak? Ya. Saya pernah bersama istri itu ingin membantu seorang anak di kota tua, stasiun. Dia taruh di sini pisau kecil di dalam samping di ikat pinggangnya lah, itu di dalam celananya. Kita tanya kenapa harus pakai itu? Ya siap-siap. Karena tidur di sembarangan tempat. Ya kalau ada yang mau macam-macam, ya kita bela diri. Dia bilang begitu. Tidurnya di mana? Ya tidur juga di sembarangan tempat. Kapan mau tidur ya tidur, cari tempat. Bagaimana mandinya? Mandi juga di sembarangan tempat. Ya di kamar mandi mana saja bisa. Tempat-tempat umum. Makannya gimana? Ya makannya kalau ada yang ngasih makan, kalau nggak ada yang ngasih nggak makan, ya kita kan nyari juga, dia bilang. Sering nggak makan? Ya sering lah. Dari mana? Dia sebut salah satu provinsi di Sumatera. Kenapa nggak pulang? Mau bebas. Susah diatur-atur sama orang tua. Jadi orang tuamu tahu? Enggak. Kabur aja. Kamu sering ke kota ini? Ya. Kemana aja? Ya dari kota kemana lah? Ke Bekasi ke Rangkas ke Bogor. Kemana dia mau? Oke. Mau nggak kamu sebulan sekali ketemu kita di sini? Mau, dia bilang, tapi nggak janji. Tuh, mau tapi nggak janji. Kita kasih nggak banyak, kita kasih, kita bantu hari itu. Berikutnya kita cari lagi, nggak ada Bapak Ibu. Tuh kereta api belum zaman kereta api yang sekarang. Kalau sekarang ini kan kereta apinya sejak Jonan, ya, memanusiakan manusia. Kalau sebelum Jonan, memanusiakan menjadi kambing, menjadi apa segala macam begitu loh, bercampur. Ada ayam, ada buah, ada macam-macam dulu di kereta api itu jadi satu gitu ya. Kalau sekarang kan enak, dingin ruangannya, nggak boleh ngomong sembarangan, nggak boleh teriak-teriak. Ya, tertib. Tapi waktu itu bebas, siapapun boleh masuk ke dalam gerbong. Ya, apa saja boleh. Ya. Jadi kita cari, nggak ada. Nah, itu kesempatan hilang Bapak Ibu. Kita hanya bisa satu kali berbuat, untuk berbuat selanjutnya nggak pernah ketemu orang itu. Ya. Tuh zaman itu saya sama istri belum punya anak. Ya, ingin membantu. Tapi yang dibantu gak ketemu. Ini kesempatan Bapak Ibu. Peluang kesempatan itu bisa hilang. Jadi selagi ada, lakukan. Amin. Selagi bisa, cepat bergerak. Jangan pernah ditunda. Jadi hari ini saya bisa sampaikan untuk kita sekalian, lakukan. Karena mampu melakukannya. Lakukan selagi ada kesempatan. Dan Tuhan Yesus senang dengan orang yang seperti ini. Jangan tunggu kaya, jangan
tunggu mampu. Jangan tunggu terkenal. Dengan apa yang ada pada diri kita, yang kita miliki, seperti sekarang ini, lakukan, kerjakan. Amin. Baik untuk gereja Tuhan ini, untuk keluarga, untuk orang yang tidak kita kenal. Dan atas nama Tuhan, maka kita melakukannya penuh dengan damai sejahtera. Disalahpahami, dibenci, dimusuhi, dimaki-maki orang, itu bukan urusan kita dengan orang itu. Amin. Itu urusan dia dengan Tuhan. Nyatanya perempuan ini dibela oleh Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih kami sudah mendengar firman-Mu dan tibalah bagi kami untuk masuk di dalam perjamuan kudus. Tolong setiap kami mempersiapkan diri sedemikian rupa. Dan kami sungguh ambil bagian di dalamnya, terhisap di dalamnya, untuk mengingat, mengenang peristiwa yang sangat besar, sangat berarti dalam kehidupan kami. Di mana Tuhan Yesus menderita, sengsara, bahkan mati di atas kayu salib, menanggung segala dosa kesalahan kami. Dan kami bersyukur karena Tuhan Yesus mau mati bagi kami. Berkati nanti roti dan air anggur yang ada di dalam perjamuan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Baik, saya akan baca firman Tuhan untuk kita sidang jemaat. 1 Korintus pasalnya yang ke-11 ayat 23 sampai 32. Saya akan baca untuk kita semua. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Ayat 26. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Ayat 29. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa masing-masing di hadapan Tuhan, kita koreksi diri kita, pemikiran kita, perkataan dan perbuatan kita. Silakan berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih untuk kesempatan ini. Kami sudah mendengar firman-Mu, dan kami juga sudah diingatkan lewat pembacaan untuk sebelum kami masuk di dalam perjamuan. Kalau ada kesalahan, kelemahan atau dosa kami, Tuhan Yesus basuh kami dengan kuat kuasa darah-Mu. Dan biarlah kami boleh menjaga kekudusan hidup, menjaga diri dari segala macam kecemaran yang ada.
di tengah-tengah angkatan yang semakin bengkok dan rusak ini. Kami mau Tuhan menjadi terang Tuhan, menjadi garam di tengah-tengah dunia ini. Kami mohon belas kasihan Tuhan ada pada diri kami masing-masing. Tolong Roh Kudus supaya setiap kami terus dikendalikan, dipimpin oleh Roh Kudus, supaya hidup kami menjadi serupa dengan Tuhan. Berkati roti dan air anggur yang ada, yang merupakan lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus. Karena kami mau mengingat mengenang peristiwa yang besar yang terjadi lebih dari 2000 tahun yang lalu, dialami oleh Tuhan Yesus untuk menggantikan setiap kami, supaya setiap kami tidak terkena hukuman karena dosa. Terima kasih banyak, diberkatilah setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Pujian El Shaddai. Pimpin kita dalam doa penutup. Saya mengajak kepada
kita semua untuk menaikkan doa bagi bangsa dan negara, khususnya untuk pemerintah kita saat ini yang dipimpin oleh Pak Prabowo. Supaya ada hikmat, ada bijaksana, yang daripada Tuhan ada atasnya, itu boleh membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Mengingat situasi ekonomi dunia dan Indonesia bukan baik-baik saja. Termasuk pajak import yang dinaikkan oleh Amerika atau ekspor, ya saya lupa, ada 32%. Kita berdoa supaya Indonesia tidak masuk dalam masa krisis yang berkepanjangan. Kita doakan juga untuk pemerintah DKI Jakarta supaya mampu menangani pemerintahan dengan baik demi kesejahteraan warga Jakarta. Dua pokok doa ini kita doakan bersama-sama dengan bersuara sidang jemaat. Silakan kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini kami mau berdoa untuk pemerintah kami sebelum kami mengakhiri ibadah ini. Situasi ekonomi dunia akibat perang dagang Amerika China dan ekonomi Indonesia di bawah pemerintahan Pak Prabowo menghadapi tantangan yang begitu rumit dan sulit. Kami memohon belas kasihan Tuhan atas bangsa kami. Karuniakan hikmat bijaksana kepada pemerintah yang ada untuk mampu mengatur negara ini untuk tidak membawa kepada krisis ekonomi. Tuhan campur tangan supaya Pak Prabowo dengan timnya punya hikmat bijaksana yang bersumber dari Tuhan, supaya membawa keamanan, kesejahteraan bagi Indonesia. Biarlah Pak Prabowo dengan timnya sehat-sehat semua, bersemangat menjalankan roda pemerintahan, dan boleh didukung oleh seluruh masyarakat Indonesia jika membawa kebaikan bagi bangsa dan negara ini. Kami berdoa untuk Pak Anung dan Pak Rano Karno yang saat ini jadi gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Tuhan juga menolong, mengaruniakan hikmat bijaksana supaya dalam pemerintahan mereka berdua, Jakarta juga dibawa ke arah yang jauh lebih baik. Ada kesejahteraan bagi warga DKI Jakarta. Juga kerusuhan-kerusuhan dijauhkan dari Jakarta, dan juga perkelahian antar ormas juga dapat ditangani dengan baik. Terima kasih Yesus, kami percaya belas kasihan-Mu ada untuk bangsa dan negara kami, ada untuk DKI Jakarta. Dalam nama Yesus. Yang mau melanjutkan doanya silakan. Bapa di sorga, kami sudah menaikkan doa untuk pemerintah kami baik pusat maupun daerah. Tibalah hamba berdoa untuk sidang jemaat-Mu semua, baik yang hadir maupun yang tidak hadir di kesempatan ini. Kami mohon pemeliharaan Tuhan, pembelaan Tuhan Yesus nyata atas setiap sidang jemaat-Mu. Tidak ada yang berkekurangan, tapi boleh berkecukupan. Selalu dibukakan jalan oleh Tuhan, baik untuk biaya kehidupan sehari-hari, biaya sekolah dan kuliah dari setiap anak-anak jemaat-Mu. Dan biarlah masa depan jemaat-Mu di sini masa depan yang baik, masa depan yang cemerlang, masa depan yang lebih baik dari sebelumnya, termasuk untuk hamba dan keluarga hamba. Kami mengimani janji Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada Abraham, Ishak dan Yakub, yang berlaku kepada kami karena iman kami kepada Tuhan Yesus. Berikan kesehatan, kekuatan kepada setiap kami, karuniakan umur yang panjang kepada setiap kami, dan mampukan kami untuk melakukan firman Tuhan dalam setiap kesempatan yang Tuhan berikan
demi untuk kemuliaan Tuhan. Tambah-tambahkan juga jumlah bilangan kami, baik anak sekolah minggu, remaja, pemuda maupun jemaat dewasa. Kami berdoa pekerjaan yang sedang dikerjakan, yang sedang diusahakan oleh sidang jemaat-Mu, biarlah dibuat Tuhan juga berhasil. Untuk anak-anak yang sekolah, mereka sekolah dengan baik, sekolah dengan benar. Mereka yang berkuliah dengan baik, berkuliah dengan benar, dan pada waktunya mereka boleh tamat. Kami berdoa untuk kami orang tua, biarlah kami menjadi orang tua yang senantiasa berdoa, orang tua yang mendidik, mengingatkan anak-anak kami sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kami. Terima kasih Tuhan, pimpin kami sepanjang minggu yang akan datang. Sertai kami, yakinkan setiap kami bahwa penyertaan dari Tuhan Yesus sempurna untuk kami sekeluarga. Terima kasih, kami teringat untuk Ibu Ratmi, Naldo, Kevin, yang lagi ada liburan, sertai mereka, supaya mereka tiba di rumah di tempat masing-masing dalam keadaan sehat, selamat. Terima kasih, kami mau kembali ke rumah kami masing-masing, yang dekat maupun yang jauh seperti Pak Yohanes sekeluarga, Pak Tony, disertai oleh Tuhan. Ini doa kami, harapan kami. Segala hormat, kepujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus, yang mengajar kami para murid untuk berdoa. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sidang jemaat milik Tuhan, kekasih-kekasih dari Tuhan Yesus, arahkanlah hati dan pikiran dan terimalah berkat-Nya. Adapun kasih karunia dari Bapa kita di sorga, damai sukacita di dalam Tuhan Yesus, pimpinan, penghiburan, pengajaran dari Roh Kudus menyertai setiap kita hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.